Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-21 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, membahas tentang ukuran iman yang sempurna. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu, tidak beriman dengan nilai sempurna, iman tapi tidak sempurna, abdun, seorang hamba, hatta, sehingga ada pembuktian yang bila terwujud nanti akan menjadi penyempurna. Apa itu yang diwujudkan sehingga akan jadi sempurna? Yuhibba, dia mencintai, li jarihi, terhadap tetangganya, au li akhi, atau untuk saudaranya, ma yuhibbu, apa yang dia mencintai, li nafsihi, untuk dirinya. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmati pada keduanya. Sumpah yang merupakan awal nasihat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai penting. Maka kita selami dulu apa itu sumpah dan fungsinya, caranya. Sumpah adalah ta'kidu syai' bi dzikril mu'azzam, menguatkan sesuatu dengan disebutkan pihak yang diagungkan. Berarti ada perkara penting, mungkin pihak-pihak ada yang ragu, untuk memastikan sehingga hilang keraguan dan sukses programnya, maka pengokohan dengan disebutkan pihak yang diagungkan itu disebut dengan sumpah. Maka untuk itu unsur sumpah buat yang bersumpah supaya sumpahnya benar adalah harus jujur. Yang kedua, perkaranya penting. 3, pihak yang diajak bicara berpotensi ragu atau kurang perhatian. Yang keempat, harus disebut nama Allah. Nanti bisa syirik apabila nama yang disebut bukan nama Allah, karena ada unsur pengagungan, sementara yang diagungkan itu adalah Allah.
Itu tadi tentang cara bersumpah, fungsi sumpah, kapan orang itu bersumpah, bagaimana kriterianya. Pembahasan berikut diawali dengan sumpah karena penting, sehingga kepada orang yang menganggap tidak penting akhirnya akan hilang karena disampaikan dengan sumpah. Wah, penting sekali kalau begitu, sehingga nanti akan betul-betul memperhatikan. Kemudian nama yang disebut ketika orang bersumpah harus kembali kepada Allah, nama Allah atau sifat Allah. Semisal zat yang membolak-balikkan hati, itu menunjukkan sifat. Zat yang jiwaku ada di tangannya, ini termasuk membahas tentang sifat Allah. Atau bila menggunakan nama Allah ya semisal wallahi dan sebagainya. Kemudian tentang hal yang lain-lain insyaallah akan masuk kepada pembahasan kandungan yang ada di hadis ini apa saja sebagai pelajarannya. Pertama, kita mengenal tentang arti iman. Dan ini sudah sangat sering, bahkan harus dipersering supaya perkara yang penting itu jangan sampai kabur. Makna bahasa iman adalah percaya dengan yakin tanpa ragu. Kalau masih ada ragu namanya belum iman. Harus betul-betul hilang keraguan, percaya dengan pasti, tidak ada keraguan sama sekali. Sasarannya adalah Allah yang diimani, yang nanti diwujudkan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga bukan sebatas percaya saja tapi ada pembuktiannya, yaitu mengimani bahwa Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama Allah yang kita tidak tahu berapa jumlah pastinya, 99 yang dikenalkan. Ahli ilmu ketika mengkaji kitab sunnah ada yang mengumpulkan lebih daripada 100, diantaranya Syekh Utsaimin sampai 108. Ketika diselami menunjukkan keagungan Allah yang diringkas namanya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup dan berkarya, tidak mati, tidak ngantuk, tidak letih, yang karya-karyanya kita tidak tahu berapa jumlahnya, mencipta, mengatur, mengurus, memiliki, merahmati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyembuhkan, itu jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga semakin dikenali semakin tampak keagungan Allah. Orang semakin mengenali dirinya semakin kecil, makanya digiring orang itu semata menghamba kepada Allah, Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan, yang itu diresapi di hati tanpa ragu, diyakini tanpa ragu, diikrarkan dengan lisan, diwujudkan dengan ketaatan. Ada syariat, harus cari ilmu, jalan surga ditempuh dengan penuh harap, jalan neraka ditinggalkan penuh waspada, beribadah dengan penuh rasa cinta karena Allah yang memang bisa memenuhi hak hamba-hambanya. Iman bisa naik maka dikokohkan dengan ilmu, amal, teman yang baik, lingkungan yang baik. Iman bisa turun maka dihindarkan dari perkara yang bisa merusak, kemalasan, tidak ada ilmu, dosa-dosa, apalagi syirik. Itu tadi pelajaran pertama, cerita tentang iman. Yang nomor dua, tentang kadar iman. Ternyata itu tidak selevel, tapi iman itu bertingkat-tingkat. Sama-sama beriman tetapi kadarnya berbeda. Sebagaimana kafir pun juga berbeda, ada besar, ada kecil, ada menyebabkan keluar dari Islam, ada semata maksiat. Iman pun juga demikian. Ada iman sempurna, dan tingkat-tingkat berikutnya itu jumlahnya sangat banyak. Maka surga pun juga bertingkat-tingkat, berapa jumlahnya kita tidak tahu. Yang jelas
tingkatan surga di bawahnya, ke atasnya bagaikan penduduk bumi melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan surga Firdaus itu paling tinggi. Ketika orang ingin bersama Nabi di surga, kebersamaan yang ada, kebersamaan sama-sama di surga, walaupun tempatnya, tingkatnya itu berbeda-beda. Maka di sini kita diberitahu supaya berlomba untuk mendapatkan iman yang sempurna. Makanya hidayah selalu diminta dengan ihdinas siratal mustaqim. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga keimanan, untuk meningkatkan dan untuk menyempurnakan. Tadi bacaan kedua bahwasanya kadar iman itu bertingkat-tingkat semuanya supaya berlomba mendapatkan peringkat tertinggi. Ya seperti itulah silakan orang berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti itu silahkan berlomba. Kalau berlomba cari dunia banyak yang kalah karena rata-rata manusia itu miskin. Tapi kalau berlomba-lomba untuk mendapatkan iman yang sempurna, semuanya punya kesempatan. Karena masing-masing punya mata, masing-masing punya telinga, masing-masing bisa berpikir, masing-masing bisa berdoa, masing-masing bisa bekerja keras. Niat mempunyai pengaruh. Mengatakan lau andai punya pengaruh. Sehingga kemungkinan orang bisa berderajat tinggi itu besar walaupun dia miskin buta huruf. Makanya orang semisal Bilal di masyarakat dia dianggap rendah, tetapi dia di depan Allah sangat mulia. Berapa banyak orang kemasyarakatannya kelasnya budak, tetapi dia sebagai penghuni surga. Ketika Nabi SAW mengintip surga, siapa yang paling banyak penduduknya? Orang muhajir yang miskin, yang rata-rata di masyarakat mereka dihinakan. Tapi derajatnya sangat tinggi sekali. Memang Allah telah memberikan janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat tinggi-tinggi. Siapa yang diangkat? Yang beriman, yang berilmu. Dan itu banyak orang yang punya kesempatan, dan itu banyak diborong generasi awal dengan surga kelas istimewa. Berikutnya masuk pada pelajaran yang ketiga, ukuran sempurnanya iman. Setidaknya di sana ada dua ukuran. Sempurnanya iman di depan Allah, bentuknya seperti apa? Yaitu dia berilmu dengan metode pemahaman ilmu yang benar. Itu kuncinya untuk sempurna di depan Allah Ta'ala. Betul-betul harus mengenal kepada Allah. Ayat-ayatnya Al-Quran 30 juz. Ini kesempatan menggali dan menggali terus. Berbagai macam tafsir sangat banyak. Nah, kita masih terlalu sedikit. Makanya belajar itu terus, tidak pernah akan ada habis. Sehingga nanti akan semakin kenal Allah, bisa mengagungkan Allah, betul-betul bertauhid dan tidak syirik. Kemudian perilakunya penuh dengan ketaatan yang betul-betul ikhlas, mengikuti sunnah, tidak ada kebid'ahan, bisa merasakan manisnya iman, memperbanyak zikir, bahkan mati bisa husnul khotimah. Ini ukuran sempurna iman seseorang di depan Allah Ta'ala, meliputi pembahasan yang seperti itu. Lalu ukuran keimanan sempurna ketika seseorang diukur di depan makhluk, apa itu bentuknya? Di antaranya memberikan rasa aman pada lingkungan. Iman itu membuahkan apa? Aman. Ngaku iman kok enggak membuahkan aman, cacat. Ngaku iman tonggone enggak pernah aman. Ngaku iman konjen enggak pernah merasa aman. Ngaku iman masyarakat enggak pernah merasa aman. Enggak bisa. Maka iman itu membuahkan keamanan. Lesannya menyebabkan keamanan, tangannya menyebabkan keamanan, sehingga tidak ada yang diganggu, yang ada mereka mendapatkan maslahat. Itu ukuran
tanda sempurna iman ketika orang itu bergaul di depan makhluk, memberikan rasa aman. Demikian juga rasa yang ada pada dirinya sebagai ukuran manfaat madharat. Rasa yang ada pada dirinya digunakan sebagai ukuran manfaat madharat. Itu maknanya setiap orang itu punya rasa. Diupayakan ketika dia bergaul, manfaat yang ia berikan kepada lingkungan, apa yang ia rasa manfaat. Saya kalau begini rasanya kok manfaatnya gede. Maka ketika bergaul, berikan kepada lingkungan kemanfaatan itu. Kalau saya lapar diberi makan suka, lihat orang lain lapar, beri mereka makan. Itu kan mengukur ketika bergaul menggunakan rasa yang ia rasakan. Sekiranya ia bermanfaat ketika bergaul pakai rasa itu. Demikian juga ketika saya dicuekin, saya dimusuhi itu saya kok nggak suka. Makanya ketika bergaul juga tidak mencuekin, tidak memusuhi pada orang lain. Sehingga ketika bergaul itu untuk memberi atau tidak memberi, rasa yang ia rasakan itu adalah ia gunakan sebagai ukuran. Kalau saya suka dihormat, ya saya suka menghormat. Saya tidak suka diganggu, saya juga tidak mengganggu. Kalau saya salah diingatkan itu bersyukur, orang lain salah, ya saya ingatkan supaya dia pun juga bersyukur, karena hakikatnya mengingatkan itu menyelamatkan. Sehingga orang itu tidak mementingkan sendiri. Yang penting aku seneng, kalau seneng orang mikir. Nah itu termasuk cacat. Makanya orang-orang Ansor itu ketika mendapatkan pembagian, mereka tidak akan mau menerima kecuali orang Muhajir juga mesti mendapatkan pembagian. Makanya dia ketika punya tugas membagi nggak ngambil duluan, ngedit. Yang penting aku double, koncoku rentok mikiro dewi salahmu, nggak begitu. Makanya semisal Abu Hurairah ketika punya tugas membagi itu nggak ngambil duluan, orang yang lain itu diutamakan. Ketika sudah selesai dia baru terima koretani. Yang kadang itu malah double, tetapi dia harus mengedepankan yang lain dulu. Kenapa? Karena ketika dia diutamakan suka, maka memulailah dengan cara mengutamakan kepada orang lain. Ketika rasa itu ada, itulah tanda-tanda kesempurnaan keimanan ketika dia bergaul di depan makhluk. Ternyata wilayah iman itu luas, semua sisi tercakup, untuk pribadi maupun sosial, dunia maupun akhirat, di depan makhluk maupun di depan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islam itu bersifat menyeluruh. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Salah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.